Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gusti Gavin dari Fakultas Tarbiyah, jurusan PAI Pendidikan Agama Islam, kelas 2E, Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Yang pertama, dari kerangka dasar. Rancangan landasan utama kurikulum 13 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Kemudian dilihat dari kurikulum merdeka, rancangan landasan utamanya yaitu tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional, serta mengembangkan profil Pancasila peserta didik. Kemudian yang kedua, dilihat dari kompetensi yang dituju. Kompetensi dasar atau KD dari kurikulum 13 yang berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian untuk yang kurikulum merdeka, capaian pembelajaran yang disusun per fase. Capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkai pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, atau meningkatkan potensi dari anak didik. Yang ketiga, dilihat dari struktur kurikulum. Untuk yang ke-13, jam pelajaran diatur per minggu. Satuan mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dan setiap semester, sehingga pada setiap semester peserta didik akan mendapatkan nilai hasil belajar setiap mata pelajaran, dan satuan pendidikan diarahkan menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis tematik integratif. Kemudian untuk yang kurikulum merdeka, struktur kurikulumnya dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler. Yang kedua, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Jam pembelajaran diatur per tahun. Setahun pendidikan dapat mengatur alokasi pembelajaran secara fleksibel dan mencapai yang ditetapkan. Satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan pengorganisasian pembelajaran berbasis mata pelajaran, tematik, atau terintegrasi. Yang keempat, dilihat dari pembelajaran. Untuk yang kurikulum 13, pendekatan pembelajaran menggunakan satu pendekatan, yaitu pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran pada umumnya. Pembelajaran terfokus hanya pada intrakurikuler atau tatap muka. Untuk kurikuler dilaksanakan beban belajar maksimum 50% di luar jam tatap muka, tetapi tidak diwajibkan dalam bentuk kegiatan yang direncanakan secara khusus, sehingga pada umumnya diserahkan pada kreativitas guru pengampu. Untuk kurikulum merdeka, menguatkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik. Paduan antara pembelajaran intrakurikuler sekitar 70-80% dari jam pembelajaran, dan kokurikuler mulai proyek penguatan profil pelajaran Pancasila atau sekitar 20-30% jam pelajaran. Yang kelima, dilihat dari penampilan. Untuk yang kurikulum 13, penampilan formatif dan sumatif oleh pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan
perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kemudian menguatkan pelaksanaan penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Penilaian ini dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian untuk yang kurikulum merdeka, pengetahuan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmen untuk merancang pembelajaran sesuai tahap capaian peserta didik. Menguatkan pelaksanaan penilaian autentik terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keenam, dilihat dari perangkat kurikulum. Untuk yang kurikulum 13, pedoman implementasi kurikulum, panduan penilaian, dan panduan pembelajaran setiap jenjang. Kemudian untuk yang kurikulum merdeka, panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, panduan pengembangan proyek pengetahuan profil pelajar Pancasila, panduan penyusunan program pembelajaran individual, dan modul layanan bimbingan konseling. Jadi itu saja yang dapat saya jabarkan dari perbedaan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Kesimpulannya, kurikulum adalah perangkat mata pembelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pembelajaran dalam satu periode jangka pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.